Halo, perkenalkan nama saya Welyavianto Nathanael dengan NIM 12 11 24 12 00 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang diberikan Bu Maudi untuk memenuhi tugas UAS. Jadi soal studi kasus Boeing dan komunikasi organisasi dalam krisis kepemimpinan. Nah, kasus ini jadi pada tahun 2018 sampai 2019 Boeing menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarahnya setelah dua kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX. Jadi insiden ini itu memicu larangan terbang global untuk model tersebut yang mengakibatkan kerugian finansial besar dan merusak reputasi perusahaan. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi dalam krisis ini adalah kegagalan komunikasi organisasi di bawah kepemimpinan CEO Dennis Muilenburg. Komunikasi internal di Boeing dianggap tidak efektif karena adanya tekanan dan mempercepat produksi pesawat tanpa memastikan pengujian keselamatan yang memadai. Jadi sementara itu, komunikasi eksternal dengan publik, regulator, dan pelanggan dianggap lambat dan tidak transparan. Jadi Boeing itu juga dituduh menutupi masalah teknis yang tidak diketahui sejak awal. Banyak karyawan merasa bahwa budaya organisasi Boeing terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga mengabaikan pentingnya keselamatan dan kualitas. Selain itu, pesan-pesan dari manajemen puncak kepala pabrik sering dianggap defensif, kurang empati terhadap korban dan tidak memberikan solusi konkret. Nah, di sini juga ada pertanyaan, bagaimana kegagalan komunikasi internal di Boeing berkontribusi pada krisis ini? Dan analisis bagaimana manajemen dapat memperbaiki komunikasi internal untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih baik, terbuka, dan berfokus pada keselamatan. Nah, dalam kegagalan komunikasi internal Boeing berkontribusi besar terhadap krisis yang terjadi, terutama dalam hal kurangnya transparansi, koordinasi yang buruk antara departemen, serta mengabaikan terhadap masukan dari karyawan yang memiliki keahlian teknis. Beberapa faktor utama yang kegagalan komunikasi internal yang berperan dalam krisis ini antara lain, yang pertama itu kekurangan saluran komunikasi yang efektif. Di Boeing, informasi terkait masalah teknis dan keselamatan tidak disampaikan dengan jelas dan cepat antara departemen yang terlibat. Begitu. Terus yang kedua, tekanan untuk mempercepat produksi. Ada tekanan besar untuk meningkatkan produksi untuk meluncurkan 737 MAX ke pasar yang mempengaruhi keputusan untuk mengabaikan atau meminimalkan resiko keselamatan. Jadi minimalkan human error, mereka melewatkannya gitu. Nah, ketiga, kekurangan pendekatan kolaboratif. Jadi Boeing pada saat itu mengalami ketegangan antar karyawan, insinyur, dan manajemen puncak. Banyak insinyur merasa bahwa masalah teknis yang penting tidak diprioritaskan dan dalam mendiskusikan internal karena dorongan untuk mencapai target produksi. Begitu. Nah, perbaikan dalam komunikasi internal untuk menciptakan budaya organisasi yang terbuka dan fokus pada keselamatan. Yang pertama, membangun saluran komunikasi yang terbuka. Jadi manajemen harus menciptakan saluran komunikasi yang lebih transparan, di mana setiap karyawan, terlepas dari posisi mereka, dapat mengungkapkan masalah atau kekhawatiran tentang keselamatan tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Ini termasuk forum atau pertemuan rutin yang melibatkan berbagai level dalam organisasi. Yang kedua, mengutamakan keselamatan di atas keuntungan. Itu paling penting karena Boeing adalah perusahaan pesawat yang membuat pesawat karena membawa penumpang gitu. Jadi harus diperhatikan dalam kualitas pembuatan pesawat tersebut karena membawa banyak nyawa. Nah, mengutamakan keselamatan di atas keuntungan, jadi perusahaan harus menanamkan budaya di mana keselamatan lebih diprioritaskan utama, bukan hanya sebagai tanggung jawab teknis, tetapi juga sebagai nilai dari perusahaan tersebut.
Yang ketiga, pelatihan dan penyuluhan. Semua karyawan harus diberi pelatihan untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi masalah keselamatan, serta diberdayakan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajemen tentang masalah-masalah tersebut. Selain itu, pelatihan komunikasi bagi manajer juga sangat penting untuk memastikan bahwa pesan keselamatan yang jelas, empatik, dan konkret sampai kepada semua pihak yang terlibat. Yang keempat, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Boeing perlu memastikan bahwa setiap keputusan besar yang diambil, terutama yang berhubungan dengan desain pesawat atau protokol keselamatan, dilandasi oleh komunikasi yang jelas dan transparansi tentang alasan dibalik keputusan tersebut. Jadi, semua pihak yang terlibat dari insinyur hingga regulator perlu diberi akses yang cukup terhadap informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Yang terakhir, peningkatan kolaborasi antar tim. Manajemen perlu mendorong budaya kolaborasi yang lebih erat antara tim yang berbeda, termasuk insinyur, manajer produksi, serta tim keselamatan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim lintas fungsi yang secara khusus fokus pada identifikasi dan pemecahan masalah keselamatan. Begitu untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, evaluasi strategi komunikasi eksternal Boeing secara krisis ini. Apakah pendekatan yang mereka gunakan membantu atau justru memperburuk situasi? Berikan rekomendasi langkah-langkah komunikasi eksternal yang dapat memperbaiki citra perusahaan. Nah, ada strategi komunikasi eksternal Boeing selama krisis 737 MAX yang sangat kontroversial dan banyak kasusnya malah memperburuk situasi. Jadi pendekatan mereka menggunakan dinilai lambat, defensif, dan kurang transparan yang mengarah pada penurunan kepercayaan publik, pelanggan, dan regulator. Beberapa aspek dari strategi komunikasi eksternal yang dapat dievaluasi. Yang pertama, keterlambatan dalam tanggapan. Pada awalnya Boeing sangat lambat dalam merespon kecelakaan yang melibatkan 737 MAX. Bahkan setelah 2 tragedi fatal, tanggapan awal mereka hanya cenderung minim dan banyak yang merasa bahwa Boeing itu berusaha menghindari untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Selain itu, ada kesan bahwa mereka lebih fokus pada mempertahankan citra perusahaan daripada segera mengakui bahwa masalah ini dan mengambil tindakan yang tepat. Hal ini memperburuk persepsi publik bahwa perusahaan lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan. Yang kedua, komunikasi defensif dan minim empati. Pesan-pesan dari manajemen termasuk CEO Dennis Muilenburg sering dianggap terlalu defensif dan tidak cukup untuk mengungkapkan empati terhadap korban kecelakaan. Misalnya, dalam beberapa kesempatan pertanyaan manajemen terkesan menghindari pertanggungjawaban langsung dan menyalahkan faktor eksternal teknis daripada mengakui adanya kekurangan dari desain atau pengujian pesawat. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Jadi Boeing sering dianggap tidak cukup terbuka dalam membicarakan informasi terkait penyebab masalah 737 MAX. Terutama komunikasi yang tidak transparan ini memperburuk ketidakpercayaan dari regulator, pelanggan, dan publik. Mereka tidak memberikan rincian cukup mengenai memperbaiki yang dilakukan atau proses dalam pengujian ulang pesawat yang akhirnya memperburuk krisis dan memperpanjang larangan terbang. Yang keempat, kesulitan dalam berkoordinasi dengan regulator dan pemerintah. Jadi Boeing juga mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan regulator dan berwenang lainnya seperti Federal Aviation Administration atau FAA. Jadi keterlambatan atau ketidakjelasan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak itu menciptakan kesan bahwa Boeing tidak bekerja sama dengan cukup baik dengan pemerintah atau regulator lainnya. Nah, ada rekomendasi langkah-langkah komunikasi eksternal yang memperbaiki citra perusahaan. Yang pertama, mengutamakan transparansi dan kejujuran. Jadi Boeing harus mengalami pendekatan yang lebih terbuka dan jujur dalam komunikasi eksternalnya.
Yang kedua, empati dan tanggung jawab. Manajemen puncak termasuk CEO perlu menunjukkan empati yang lebih besar terhadap korban. Terus proaktif dalam mengambil langkah-langkah perbaikan. Yang keempat, melibatkan regulator dalam pihak ketiga untuk meningkatkan kredibilitas. Jadi Boeing perlu bekerja sama secara lebih transparan dengan regulator dan pihak ketiga independen yang menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, penerapan komunikasi krisis yang lebih efektif di masa depan. Jadi Boeing harus mengembangkan protokol komunikasi krisis yang lebih solid dan responsif untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, berdasarkan teori komunikasi organisasi, bagaimana seorang pemimpin dapat memanfaatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengatasi konflik dalam organisasi selama masa krisis? Nah, dalam teori komunikasi organisasi, seorang pemimpin dapat memanfaatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengatasi konflik dalam organisasi selama masa krisis melalui beberapa prinsip dan pendekatan struktur. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu komunikasi transparan dan jujur. Itu paling utama, pasti harus kita ya mau nggak mau kalau misalnya ada krisis mendingan tidak bisa diatasi, mungkin kita harus jujur dan terbuka agar tidak ada kebohongan gitu. Jadi kita juga harus bertanggung jawab, itu yang paling penting. Di prinsip teorinya itu komunikasi terbuka dan transparansi. Jadi model komunikasi terbuka mengutamakan kelancaran aliran informasi yang tidak terhambat oleh hierarkis, sehingga seluruh organisasi memiliki pemahaman yang jelas dan akurat dengan situasi yang ada. Yang kedua, empati dan pengakuan terhadap kekhawatiran. Jadi ini bisa prinsip teorinya itu komunikasi interpersonal atau emosi dalam komunikasi. Dari dalam model komunikasi interpersonal, mendengarkan secara aktif, merespon dengan empati dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik. Yang kedua, komunikasi dua arah, itu yang paling penting. Jadi prinsip teorinya itu komunikasi dua arah. Model ini menekankan pentingnya pertukaran informasi secara timbal balik yang membangun, mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam menyelesaikan masalah bersama. Begitu. Yang keempat, mendorong keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Jadi yang prinsip teorinya itu partisipasi dalam keterlibatan karyawan. Nah, dalam teori partisipasi atau keterlibatan karyawan dalam pemungut keputusan organisasi, terutama dalam masa krisis, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan serta mengurangi ketegangan internal. Jadi merasa karyawan itu dianggap begitu. Nah, yang keempat, jika Anda adalah konsultan dalam komunikasi Boeing, strategi komunikasi organisasi apa yang paling Anda sarankan kepada manajemen untuk memulihkan kepercayaan publik, regulator dan mitra bisnis? Yang pertama itu yang saya akan lakukan adalah transparansi total dan akuntabilitas. Jadi Boeing itu perlu memastikan bahwa komunikasi yang kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator atau mitra bisnis, sangat terbuka dan transparan mengenai penyebab kecelakaan serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya, termasuk mengungkapkan rincian penyebab masalah, melibatkan pihak ketiga yaitu FAA. Terus transparansi total itu membantu mengurangi spekulasi atau perbaikan hubungan regulator dan mitra bisnis serta menunjukkan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dan yang kedua, komunikasi empatik dan mengutamakan korban. Jadi saya akan mengungkapkan rasa simpati secara publik. Jadi CEO dan manajemen puncak harus berbicara dengan empati kepada korban dan keluarga mereka dengan menyampaikan penyesalan mendalam dan berkomitmen untuk mencegah tragedi serupa. Begitu. Terus menyediakan dukungan jangka panjang selain
pertanyaan empatik, Boeing juga harus menunjukkan dukungan finansial atau membantu lainnya kepada keluarga korban dan memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak untuk membantu. Yang ketiga, membangun komitmen yang lebih kuat terhadap keselamatan. Menegaskan perusahaan dalam budaya perusahaan. Jadi Boeing perlu menunjukkan bahwa mereka telah mengubah budaya perusahaan untuk lebih mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Ini termasuk pelatihan ulang untuk karyawan, mungkin peninjauan ulang, kebijakan keselamatan, dan penerapan standar keselamatan yang lebih ketat, diperketat lagi keselamatan. Terus mengkomunikasikan proses peningkatan keselamatan. Dia menginformasikan secara rinci tentang perbaikan teknis yang dilakukan pada pesawat 737 MAX, termasuk revisi pada sistem MCAS dan uji coba yang telah dilakukan untuk memastikan keselamatan tersebut. Nah, yang terakhir, menyusun rencana komunikasi krisis yang lebih baik. Jadi mempersiapkan tim krisis yang solid, jadi menyusun tim yang lebih siap untuk merespon dengan cepat dan efisien, termasuk penanganan komunikasi eksternal yang lebih terstruktur, terus respon yang lebih cepat kepada media dan publik, serta koordinasi yang lebih baik dengan regulator dan mitra bisnis. Yang kedua, simulasi dalam latihan komunikasi krisis. Melakukan latihan komunikasi krisis secara berkala dan memastikan bahwa seluruh tim manajemen siap menghadapi situasi darurat. Dan yang terakhir, kampanye pemulihan citra jangka panjang. Itu yang penting. Jadi testimoni dari pihak ketiga menggunakan pengakuan dari regulator dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses perbaikan untuk membangun kembali kredibilitas dari perusahaan. Terus mengkomunikasi inovasi dan komitmen masa depan. Fokus pada proyek dan inovasi yang akan datang untuk menunjukkan bahwa Boeing tidak hanya berfokus dalam pemulihan, tetapi juga berkomitmen untuk masa depan yang lebih baik dan lebih aman. Begitu. Sekian dari studi kasus tentang Boeing dan 4 pertanyaan yang Ibu mau diberikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.